Ini Rick. Hari ini ia tak mau syuting, tapi setelah kamu klik videonya, ia langsung terbangun di Antartika hanya dengan kaos. Di sekelilingnya hanya ada angin dan salju yang berkilauan. Suhu udara minus 48 derajat. Dalam suhu beku ini, kulit bisa beku dalam hitungan menit, dan satu tarikan napas bisa membakar paru-paru. Sebuah ransel jatuh dari langit. Di dalamnya ada thermal film, termos air panas, dan generator listrik tangan. Juga ada coklat, panel surya kecil, selimut tebal, dan tumpukan uang. Nilainya $30.000. Ini hadiahnya, jika ia selamat. Rick segera membungkus dirinya dengan selimut thermal dan meremasnya erat. Ini memperlambat hilangnya panas. Namun, angin dingin menerbangkan tepian dan masuk ke dalam. Setelah 10 menit, suhu tubuhnya sudah 35,4 derajat. Ini awal hipotermia. Menggigilnya menguat, dan tangannya sulit digerakkan. Rick minum beberapa teguk dari termos. Ini memberi kelegaan singkat. Suhu tubuhnya naik 0,2 derajat. Tapi dia mengerti, ini tidak akan bertahan. Rick mulai menggali lubang di salju. Jari-jarinya mati rasa. Ini tahap awal radang dingin. Bercak putih muncul di kulitnya. Salju, meski dingin, berfungsi sebagai isolator. Ia menahan udara di dalamnya. Udara sangat baik menjaga panas. Rick masuk lebih dalam. Ia menutupi pintu masuk dengan selimut termalnya. Di dalam terasa sedikit lebih aman. Tidak hangat, tapi sudah tidak mematikan. Rick mengeluarkan generator dan memutarnya sekuat tenaga. Gerakan itu menghangatkan ototnya. Energi yang dihasilkan mengaktifkan bantalan pemanas listrik. Rick menempelkannya ke dada. Suhu tubuhnya naik hampir 36 derajat. Kini pikirannya lebih jernih. Rick makan sebatang coklat. Ini memberi energi. Namun, saat dia mengunyah dan beristirahat, tubuhnya terus kehilangan panas. Setelah 40 menit, suhu turun di bawah 35 derajat. Meskipun ada makanan, panas keluar lebih cepat dari... Rick mencoba membentangkan panel surya di dekat pintu, mengarahkannya ke matahari musim dingin yang redup. Panel itu mulai mengumpulkan daya, tapi ini memakan waktu, padahal waktu yang ada sangat sedikit. Selagi mengisi daya, Rick berusaha memikirkan sesuatu yang hangat. Ia mulai bergerak. Ia menekuk tangan, meregangkan kaki, dan menepuk dadanya. Setiap kontraksi otot menghasilkan panas. Selama suhu tubuh di atas 34, ini akan berhasil. Namun rasa lelah datang dengan cepat. Tangannya terasa berat, kepalanya menunduk. Saat tubuh hipotermia, energi habis lebih cepat. Kini yang penting bukanlah menghasilkan panas, melainkan mencegahnya hilang. Rick terdiam. Ia menarik lututnya, mendekap tangan ke dada. Semakin kecil luas tubuh, semakin sedikit panas hilang. Ia bernapas lambat, hanya melalui hidung, agar tidak kehilangan panas saat mengembuskan napas. Suhu tubuhnya berhenti di 34,4. Rick masih bertahan, namun sudah di ambang batas. Setelah sejam, panel kumpulkan energi. Pemanas listrik menyala, Rick memulainya. Panas merambat ke jantung dan perut. Suhu tubuh naik hingga 35 derajat. Beberapa jam lagi berlalu. Kekuatan semakin menipis. Suhu tubuh turun di bawah 34 derajat. Pikiran kacau, gerakan melambat. Rick bahkan tidak bisa bicara. Dia lama menatap segepok uang. Itu honornya. Namun ia tahu uang itu lebih penting sekarang, bukan nanti. Rick menyalakan api dari uang dolar di tempat persembunyiannya. Suhu udara naik menjadi -2. Suhu tubuhnya naik di atas 34 derajat. Rick pun merasa hidup. Namun, tempat berlindung mulai hancur. Salah satu dinding mencair terbakar. Rick keluar untuk menguatkan strukturnya. Salju menusuk wajahnya. Matanya tak lagi fokus. Suhu tubuhnya turun menjadi 32,5 derajat Celcius. Rick mendengar suara-suara yang tak ada. Ia berbicara sendiri. Gerakannya ragu-ragu. Semua terasa seperti mimpi. Rick kembali ke dalam dan melemparkan sisa uang ke api. Dia mengalirkan daya terakhir dari panel surya ke pemanas listrik. Lalu meneguk hangat terakhir dari termos. Suhu tubuhnya tetap turun, hampir mencapai 31 derajat. Rick pun kehilangan kesadaran. Tak ada getaran, tak ada reaksi. Tubuhnya tak lagi berjuang. Semua berjalan karena inersia. Dia bertahan sadar selama 7 jam 39 menit. Tak sadarkan diri selama 47 menit lagi. Eksperimen telah selesai. Rick selamat lagi. Dia juga mencetak rekor pribadi. Dukung dia,
Dan berlanggananlah ke saluran ini.